Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah jumpa kembali dengan saya. Semoga perjumpaan kita ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita bahas di episode sebelumnya terkait tentang bagaimana kita berinteraksi Al-Quran. Dulu telah kita bahas bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana cara salafus saleh membaca Al-Quran, kemudian bagaimana kita menghafal Al-Quran. Nah, sekarang kita akan membahas interaksi yang ketiga, yaitu bagaimana kita memahami Al-Quran. Karena kita tahu bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita semuanya. Tentu tidak masuk akal jika kita tidak paham bagaimana kita mampu melakukan dan melaksanakan pengamalan Al-Quran. Karena dari pemahaman yang benar akan lahir pengamalan yang benar. Jika pemahamannya salah atau bermasalah, maka tentu juga akan berakibat bermasalah di pengamalannya. Dulu masih ingat salah satu ulama Mesir, Syekh Sya'rawi, mengingatkan kepada kita, memberikan sebuah gambaran bahwa Al-Quran itu bagaikan buku modul produk sebuah pabrik. Jika kita ingin menggunakan produk pabrik tersebut, maka kita harus membaca buku modulnya. Nah, kalau kita salah dalam membaca buku modul tersebut, tentu pasti akan berakibat fatal dalam penggunaan produk pabrik tersebut. Karena itulah kenapa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ini tidak cukup. Maka harus ditingkatkan bagaimana kita mampu memahami Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan ini tujuannya diantaranya adalah untuk dipahami, ditadaburi oleh pembacanya. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Shad ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Jadi Al-Quran ini diturunkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai kitab yang mubarak. Jadi Al-Quran turun itu membawa keberkahan. Berkah itu apa? Ziyadatul khairi, tambahnya kebaikan. Jadi kita sebagai umat Islam ini memiliki kitab pedoman hidup. Harusnya setiap muslim hidupnya semakin barokah. Tetapi kenapa tidak barokah atau kurang barokah? Di antaranya adalah karena kita sudah jauh daripada apa yang dianjurkan, apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan sebagai kitab yang penuh berkah. Tujuannya apa? Dikatakan liyadabbaru ayatihi, agar umat ini mentadaburi ayat-ayatnya, mentadaburi, memahami ayat-ayatnya. Waliyadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang punya akal jernih, punya kecerdasan yang Allah berikan, mampu dia menjadikan Al-Quran sebagai pengingatnya. Kenapa? Karena kebanyakan orang kalau cerdas itu biasanya dia lebih membanggakan dirinya, membanggakan akalnya. Dia lupa bahwa Al-Quran sebagai petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi manusia harusnya dijadikan sebagai landasan dan pengingat bagi setiap manusia di dunia ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kejadian terkait tentang tadabbur ini. Tadabbur itu artinya bahwa kita berusaha untuk merenungi dari bacaan yang kita baca tadi itu. Ini sebenarnya ayat ini apa sih maknanya? Ayat ini maksudnya apa sih? Nah, ini tadabbur. Sehingga ada sentuhan hati kita ketika kita membaca. Makanya kenapa dulu sudah kita ingatkan kalau membaca ini jangan tergesa-gesa. Warattil Qur'ana tartila. Dibaca dengan tartil. Agar ada sentuhan detakan keimanan dalam diri kita, sehingga kita mampu hanyut dalam bacaan kita, renungan kita, sehingga renungan ini akan menjadi motor penggerak dalam mengaktualisasikan Al-Quran. Nah, satu saat
Rasulullah SAW meminta kepada Ibnu Mas'ud ya untuk membaca Al-Quran, dan ini adalah sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Jadi orang alim ya, tentu nggak ada orang yang memiliki kealiman Rasulullah SAW ya. Jadi orang alim, orang hebat itu bukan berarti kemudian dia tidak membutuhkan orang lain. Ya, Rasulullah memberikan contoh ya, Al-Quran turun pada Rasulullah, tapi yang disuruh membaca adalah baginda Sayyidina Ibnu Mas'ud. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita. Nah, ketika itu ya, Ibnu Mas'ud diminta oleh Rasulullah SAW untuk membaca ya, surat An-Nisa ya, sampailah pada ayat yang berbunyi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana nanti ya kamu wahai Muhammad ya didatangkan di hari kiamat, dan kamu nanti menjadi saksi bagi seluruh ya umat manusia ini. Ketika itu Rasulullah SAW tiba-tiba meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk berhenti. Hasbuk itu artinya berhenti ya, maka berhentilah. Dan terlihat oleh Ibnu Mas'ud ya, Rasulullah SAW ya, jenggot beliau itu kan sampai segini kurang lebih ya, itu basah kuyup karena air mata yang mengalir ya dari mata mulia beliau Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini gambarannya. Jadi ada interaksi langsung. Ini adalah buah tadabbur kita. Jadi kalau kita membaca ya, ada getaran keimanan dalam diri kita ya, dan tentu ini tidak mudah ya, perlu latihan. Ma'asal muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah lain adalah terkait dengan Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab ini yang kita kenal dalam sejarah, orangnya tegas, tapi sebenarnya adalah hatinya sangat lembut sekali ya, karena beliau ini mudah tersentuh dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Suatu saat ya beliau membaca ayat ya dalam surat As-Saffat ayat 24, waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka, sesungguhnya mereka ini ya dimintai pertanggungjawaban. Walaupun ayat ini ya konteksnya adalah terkait orang-orang kafir, tapi ini bagi Umar menjadi hentakan yang luar biasa, hentakan iman yang luar biasa dalam dirinya. Ya. Ia merasa ayat ini ya tertuju untuk baginya, dan begitulah caranya. Jadi kalau kita membacakan itu, ayat itu seakan-akan tertuju bagi diri kita sendiri, sehingga ada interaksi antara kita ya dengan Al-Quran. Nah, ketika ya membaca ayat ini, Umar bin Khattab menangis, dan dikatakan dalam beberapa riwayat beliau sampai sakit ya. Ketika ditanya tentang apa sebabnya ya, ternyata beliau ketika membaca ayat itu atau mendengar ayat itu, beliau teringat dirinya sebagai seorang pemimpin ya. Beliau mengatakan, sungguh kami ya, maksudnya Umar bin Khattab, akan ditanya ya, jikalau ada orang jatuh ya karena gara-gara jalan yang rusak di Irak. Jadi memberikan contoh ya kekuasaan beliau dan perhatian beliau begitu jauh. Walaupun dia hidup di Madinah, tapi dia selalu memikirkan rakyatnya dimanapun berada. Sampai-sampai dia merasa kalau ada orang jatuh gara-gara jalannya itu rusak, maka yang ditanya adalah dirinya. Ini luar biasa. Ini sebagai contoh ya seorang pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyatnya. Ya, dia akan ditanya. Maka menjadi pemimpin itu sungguh tidak mudah, karena dia akan ditanya oleh Allah SWT dari seluruh apapun yang terjadi di bawah naungan kepemimpinannya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT ya, tadabbur ini jika dilakukan dengan benar, maka akan memberikan dampak positif dalam kehidupan dan perilaku manusia muslim. Nah, karena itu kenapa ya muncul pertanyaan ya, ini Al-Quran kan berbahasa Arab, apakah ini menjadi penghalang kita untuk mentadabburi Al-Quran? Tentu jawabannya tidak. Kenapa sebabnya?
Karena sekarang ini sudah banyak ya, Al-Quran terjemahan, bahkan tafsir terjemahan sudah banyak sekali. Ya. Kembali lagi kepada keinginan kita, kemauan kita, mau nggak kita mentadabburi Al-Quran? Minimal surat-surat pendek yang kita hafal, minimal lagi surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Mari kita baca. Apa sih artinya? Artinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga setiap bacaan itu terjadi ya sebuah dorongan imannya yang kuat kita untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan bagi kita ya untuk tidak mentadabburi Al-Quran dengan alasan kita tidak bisa bahasa Arab. Nanti di akhirat ya tidak ada lagi uzur karena semuanya sudah diterjemahkan dengan bahasa kita. Ya. Nah, jikalau memang ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita ingin memahami Al-Quran, ada beberapa hal yang muskil. Karena memang Al-Quran ini ya ada beberapa ayat yang perlu pemahaman yang mendalam, maka bisa ditanyakan ke ustadz, ya, ditanyakan ke ahlinya, ya, jangan tanya ke Mbah Google, ya, karena ini nanti bisa terjadi kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran. Karena itulah kenapa Imam Ali radhiyallahu anhu ya memberikan dorongan bagi kita. Beliau mengatakan, la khaira fi qiraatin laisa fiha tadabburun. Ya, tidak ada kebaikan dalam sebuah bacaan Al-Quran ya jika tanpa ada tadabbur. Ya, tanpa ada pemahaman, renungan kita terhadap apa yang kita baca. Nah, karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita agar kita mampu untuk mentadabburi Al-Quran dengan baik? Yang pertama adalah ya ketika kita membaca Al-Quran maka bacalah dengan kesungguhan hati. Hati harus bersih. Ya. Kemudian ya kalau bisa kita memakai bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab kita paham. Tapi kalau tidak ya tadi saya katakan minimal memakai terjemahan Al-Quran. Kemudian kita berusaha untuk menganalisanya. Ya, pelan-pelan kenapa ini, memunculkan pertanyaan terhadap ayat tersebut. Ya. Kemudian juga kalau perlu kita merujuk ke tafsirnya. Ya, supaya penjelasan kita ini lebih banyak dan penjelasan kita lebih mendalam. Nah, kalau perlu lagi didiskusikan. Maka dulu kami kalau dulu masih belajar di Al-Azhar itu sering kita mendiskusikan ya dengan teman-teman, kita membaca Al-Quran bersama. Kemudian ada sesi untuk mentadabburi Al-Quran. Setiap orang kita tugaskan ya sebelum ketemu untuk merujuk ke tafsir yang sudah kita sepakati. Maka ketika ketemu ya kita saling melengkapi ya bacaan kita terkait tentang makna ayat yang kita diskusikan. Nah, dengan demikian kita akan menemukan ya mutiara-mutiara Al-Quran yang tidak akan ditemukan ketika kita tidak mentadabburi Al-Quran dengan benar. Saya kira cukup sekian, semoga ada manfaatnya dan semoga ini semua menjadi pendorong kita untuk lebih mencintai Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.